Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini Minggu 24 Oktober 2021 pukul 7.30 sampai 11.30 dan tentunya dari program studi penyiaran Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika mengadakan pengabdian pada masyarakat yaitu dengan tema pelatihan metode permainan simulasi peran dalam komunikasi antar pribadi menuju terbentuknya kepribadian anak di Panti Asuhan Sakinah Depok. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh tutor kami yaitu Bu Flora. Adik-adik semua di panti di Pantian Sakinah ini juga adik-adik juga sama ya, tentunya ada sosok orang tua, sosok kakak gitu. Yang tentunya nanti adik-adik dapat bertumbuh di sini gitu, di rumah. Panti asuhan menjadi tempat rumah kita untuk bertumbuh ya dan mengeksplorasi rasa ingin tahu gitu. Apa sih yang saya pengen tahu ya? Tentunya anak-anak tuh apalagi umur dari kecil sampai balita ya, rasa ingin tahunya itu tinggi gitu. Rasa pertanyaannya itu tinggi. Nah, bagaimana seorang anak berasa aman gitu ya? Bagaimana seorang anak bisa mampu mengutarakan apa yang dia rasa, apa yang dia pikir, dan apa yang dia ingin tahu gitu dalam suatu konsep atau masalah atau yang sedang dihadapinya gitu ya. Nah, di dalam keluarga, role model ya atau satu sosok yang perlu ditiru atau dicontoh orang tua yang dicontoh oleh anak itu adalah orang-orang yang ada sekitarnya. Siapa aja yang ada di dalam keluarga itu? Ya, ada bapak, ya, ada ayah, ibu, mama, kakak dan adik. Ya. Jadi kalau adik-adik semua ada di panti, ada kakak yang menggambarkan bisa juga berperan sebagai orang tua gitu. Kakak-kakak pengurus panti, ada ibu juga tentunya yang berperan untuk menyiapkan makanan ya, untuk beresin dapur, nyiapin keperluan adik-adik semua. Nah, itu artinya menjadi satu keluarga di dalamnya. Nah, bagaimana di dalam keluarga itu ada komunikasi yang terjalin? Ya, bagaimana cara berkomunikasinya, ada interaksinya satu sama lain. Nah, lalu kemudian adik-adik kita lihat komunikasi keluarga. Ya, di dalam komunikasi tentunya di dalam keluarga tentunya ada komunikasi ya. Nah, komunikasi itu antara orang tua dan anak ya, atau dari anak sama anak, ya dari kakak ke adik atau ibu ke anak gitu. Jadi komunikasi orang tua itu di mana proses penyampaian pesan atau informasi ya, di mana ayah atau ibu sebagai komunikator yang memberikan informasi itu kepada anak sebagai komunikan. Nah, untuk apa gitu ya, di dalam keluarga itu perlu komunikasi buat apa gitu. Nah, adik-adik sekalian, di keluarga itu orang tua akan memberi kita wejangan-wejangan ya, memberi kita pembelajaran tentang norma, tentang nilai-nilai yang berlaku di dalam keluarga sebagai lingkungan sosial yang paling kecil ya, di mana kita bertumbuh. Ya, semakin perilaku atau nilai-nilai diangkat tinggi ataupun norma-norma dijunjung tinggi di dalam satu keluarga, maka keluarga itu akan terbentuk harmonis. Ya, di dalam keluarga itu ada saling menghormati, saling menghargai, ya, ada keterbukaan, kejujuran, ya, tidak ada bohong-bohongan tuh, nggak ada yang umpet-umpetin sesuatu gitu. Tetapi semuanya terbuka, ya, apa yang dirasa, apa yang dipikir, sehingga keluarga itu menjadi harmonis. Nah, di dalam keluarga itu kebanyakan yang dipakai dengan komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi itu apa, Kak Flo? Yuk, kita akan lihat ya. Nah, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara dua orang nih atau kelompok kecil ya, di mana satu orang menyampaikan pesan kepada orang lain. Ya, nanti orang lain juga akan memberikan respon gitu atau umpan balik gitu ya. Ibaratnya ada seorang kakak, misalnya kakak berinteraksi atau berkomunikasi sama adiknya dan adiknya juga membalas gitu ya. Membalasnya itu mungkin bukan cuma dengan kata-kata, boleh dengan gerakan, boleh dengan
gerakan tubuh atau mata gitu ya, boleh juga gitu ya. Jadi ketika komunikasi antar pribadi ini terjadi, bukan hanya tentang kata-kata yang keluar dari mulut kita gitu, tetapi gerak-gerik atau gerakan tubuh juga bisa menggambarkan komunikasi ya. Nah, di dalam komunikasi antar pribadi ini kita tidak boleh memisahkan antara saya sebagai yang bicara, adik saya pendengar gitu. Tapi komunikasi antar pribadi itu menjadi satu integrasi gitu ya, terpusat gitu. Jadi satu sama lain itu memiliki hak yang sama gitu ya, mengungkapkan, satu memberikan informasi ya, satu lagi memberikan feedback atau respon. Nah, di dalam keluarga ya komunikasi antar pribadi itu perlu dipupuk ya supaya anggota-anggota keluarga ini dapat memiliki kemauan ataupun keterbukaan itu ya untuk memberikan rasa ingin tahu atau memberikan apa yang dibutuhkan oleh satu sama lain gitu. Nah, dengan komunikasi antar pribadi ini akan nanti terjadi hubungan yang akrab jadinya gitu ya. Karena seperti tadi sudah ada keterbukaan gitu, kejujuran ada di dalamnya. Nah, dalam komunikasi antar pribadi ini kita bisa melakukannya itu dengan teknik simulasi peran atau role playing ya. Teknik simulasi peran ini ada dua macam nih tekniknya adik-adik ya. Ada bermain peran ataupun teknik diskusi. Bermain peran itu gimana Kak Flo? Bermain peran itu misalnya adik-adik yang ada di panti, kakak-kakaknya itu bisa berperan sebagai orang tua. Nah, orang tua itu atau ayah itu perannya seperti apa sih di dalam keluarga gitu ya? Bisa memberikan advice gitu ya, saran, ya, memberikan pengarahan, memberikan cinta kasih gitu ya. Jadi sebagai kakak-kakak sama adik-adiknya itu berperan sebagai orang tua, ya dia yang ngayomin adik-adiknya gitu ya. Ngejagain adik-adiknya, nyayangin adik-adiknya. Kalau adik-adiknya salah, kakaknya yang memberikan arahan gitu ya. Nah, yang itu bermain peran. Nah, bermain peran ada juga bermain peran tentang profesi misalnya. Kalau adik-adik memerankan seorang dokter seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat lagi ya selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada teknik diskusi. Adik-adik boleh memainkan teknik diskusi ini gitu ya. Ketika misalnya di panti lagi ngumpul ya, ada 3 orang, 4 orang berkumpul untuk ngebahas satu permasalahan misalnya, atau ngebahas sedang apa sih yang sekarang lagi tren. Misalnya kemarin tuh lagi heboh-hebohnya tentang badminton misalnya, bulu tangkis. Siapa sih yang jadi pemenangnya? Kenapa dia kalah? Gitu ya. Oh, seharusnya pemenangnya si A, harusnya pemenangnya si B. Oh, si ini dia sakit ya. Jadi kan ada percakapan gitu. Nah, ketika diskusi ini ada satu orang kakak atau adik yang berperan sebagai leader misalnya, berperan sebagai pemimpin diskusi. Nah, berperan sebagai pemimpin diskusi itu dia perannya itu sebagai leader gitu ya, sebagai pimpinan di dalam diskusi itu. Nah, itu juga boleh jadi role playing juga. Nah, role playing ini sebenarnya itu sudah diciptakan gitu ya, merupakan metode pembelajaran yang sudah dirancang gitu ya, secara terencana dirancang untuk mengembangkan imajinasi dan penghayatan teman-teman dan adik-adik semua tentang suatu role atau peran ya untuk mencapai tujuan pendidikan yang spesifik. Misalnya kayak misalnya berperan sebagai dokter gitu ya. Oke, adik-adik berperan sebagai dokter. Nanti ada teman-teman atau adik-adik semua itu ngebayangin kalau jadi dokter itu seperti apa. Oke, pasti dia lembut ya, baik hati kepada pasien, ya, berkomunikasi kepada pasien. Komunikasinya gimana? Pasti sopan dan lemah lembut ya. Nah, terus gimana sih kalau dokter itu berarti dia harus teliti gitu ya, memberikan resep, memeriksa pasiennya gitu. Nah, mungkin nanti dokternya itu mungkin akan lelah, kecapean karena kebanyakan pasien. Nah, ini akan membentuk imajinasi teman-teman dan adik-adik semua yang ada di sini, gimana sih boleh berperan itu sebagai dokter.
ya dokter bukan berarti selalu enak-enakan ya. Kalau banyak pasiennya gimana? Dia kan lelah juga ya, capek gitu. Tetapi apakah dokter bilang pada saat itu, oh, saya capek nih, saya berhenti dulu. Nah, sementara pasien di sana udah banyak gitu. Nah, berarti empati saya sebagai dokter gak ada. Nah, tentunya berimajinasi nih, kalau layaknya adik-adik berperan sebagai dokter itu gimana? Nah, kalau berperan sebagai ibu di keluarga gimana? Nah ya, kalau peran ibu di keluarga pastinya dia mau nyiapin makanan untuk anak-anaknya, ya kan? Kalau setiap hari masakan sama, hari ini makan sayur bayam, ayam goreng, besok itu lagi, bosan kan ya? Nah tentunya peran ibu tuh mau supaya anaknya ini dapat makanan yang beragam tiap hari, perlu kreatif. Nah kalau ibunya capek gimana? Kalau ibu lagi capek-capek terus anak-anaknya datang bertanya-tanya mungkin marah-marah. Nanti adik-adik semua berperan sebagai ibu. Akhirnya adik-adik tahu tuh, oh kenapa mama saya suka marah-marah ya. Ternyata nyiapin makanan itu perlu kreatif juga ya. Perlu banyak ide, perlu persiapan tenaga gitu. Jadi kalau saya cengeng-cengeng, kalau saya marah-marah, kalau saya banyak permintaan misalnya sama kakak saya misalnya mungkin marah-marah. Kenapa? Oh karena mungkin lelah ya. Jadi ada rasanya gitu. Jadi imajinasinya itu oh, dapat ya. Jadi tahu gitu. At least nanti saya menjadi ibu rumah tangga atau at least nanti saya menjadi seorang dokter, saya udah tahu, udah bisa ngerasain menjadi seorang dokter itu gimana, menjadi seorang ibu rumah tangga itu gimana gitu. Nah, di dalam role playing itu adik-adik sekalian, nggak semuanya ya di dalam satu pekerjaan atau suatu pembelajaran sekali kita lakukan langsung dapat gitu. Enggak ya. Tentunya kayak pemain bulu tangkis kemarin ya badminton atau olahraga atau dia penyanyi enggak langsung pinter kan ya. Atau juru masak gitu ya jadi koki, jadi chef enggak langsung pinter kan ya. Tapi belajar dulu gitu ya. Bisa juga ada kesalahan, ada kegagalan gitu. Tetapi nggak langsung menyerah, udahlah saya nggak bisa. Tetapi diperbaiki lagi kegagalannya, gitu ya. Ulang lagi pada penampilan-penampilan berikutnya. Apa sih yang kurang, gitu. Akhirnya menjadi terampil. Ya. Oke, selanjutnya, nah kita mau lihat nih gimana sih prosesnya Bu itu. Flora, dengar suara saya? Dengar. Bu Flora, 5 menit lagi ya. Oke, sip. Nah, Siap. Oke, thank you Pak. Nah, oke, adik-adik semua. Nah, keluarga ini gimana sih permainannya itu dari komunikasi antar pribadi yang ada di keluarga, kita bermain peran yang tadi, dari peran-peran itu nanti adik-adik akan membentuk kepribadiannya gitu. Dapat kejujuran, dalam ketahanan mentalnya, dan menahan emosinya gitu ya. Jadi, karakter-karakter itu akan menjadi milik teman-teman nanti gitu. Jadi akhirnya kuat tuh ketika sesuatu terjadi pun nggak gampang menyerah jadinya. Ya. Nah, adik-adik boleh lihat nih. Nah, ini ya role playing. Ya, adik-adik ini contohnya nih. Misalnya ketika berperan sebagai polisi, ya petugas ambulan, jadi operator. Jadi polisi itu gimana perannya? Ya, itu berarti dia harus cekatan ya. Kalau ada kejahatan di mana-mana dia harus cepat nangkep gitu ya. Nah, itu berperan sebagai polisi gimana? Kalau petugas ambulan gimana? Oh, kalau ada kecelakaan berarti harus gerak cepat gitu ya. Ya, dia nggak boleh main-main nih, nggak serius gitu. Ya. Nah, selanjutnya kalau di rumah gimana role playing-nya gitu ya. Nah, pada saat makan ya, adik-adik makan bersama kakak-kakak di panti dengan ayah dan ibu sebagai pengurus panti bisa bercerita gitu ya. Nanti bisa meniru, mencontohkan kakak-kakak yang ada di sana gimana sih mereka menjadi kakak-kakak yang baik, menjadi ayah dan ibu pengurus yang baik gitu. Pada saat mengaji, pada saat sholat, dan pada saat ketika melakukan perjalanan ya, perjalanan misalnya kita mau pergi suatu tempat, nggak satu orang kan yang nyiapin, perlu kerjasama gitu, yang si A nyiapin kopernya, si E siapin mobilnya gitu. Jadi ada peran masing-masing yang diperankan gitu, sehingga di dalam teman-teman memulai percakapan, juga percakapan antar pribadi ada di dalamnya, bagaimana teman-teman dapat mengungkapkan isi hati, pikiran, dan perasaan.
Oke adik-adik sekalian dan teman-teman, demikian penjelasan tentang teknik role playing ini yang diaplikasikan di dalam keluarga melalui komunikasi antar pribadi. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kebersamaannya kepada Panti Asuhan Sakinah Depok. Di kesempatan hari ini PM berjalan baik dan lancar. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada panitia dan rekan-rekan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.